Hai, ketemu lagi dengan gue Elisa Monik di video yang berbeda, yaitu sudut pandang gue. Di sini gue akan memberikan opini terhadap suatu topik yang menggelitik otak gue. Jadi baru-baru ini lagi rame banget nih dibahas di Twitter tentang anak-anak dengan privilege. Yang dicontohnya di situ adalah Pak Nadiem Makarim dan juga Maudy Ayunda. Ya intinya di thread itu tuh ngomongin kayak ya pantas aja mereka tuh bisa masuk ke universitas terbaik di dunia. Ya jelas lah bapaknya tuh siapa dulu, mereka tuh sekolahnya dulu tuh di mana, kayak gitu-gitulah. Sampai ada juga yang ngasih informasi tentang biaya sekolah Maudy Ayunda dulu, kayak SD, SMP, SMA di mana, terus biayanya berapa. Ya emang bener sih, beberapa anak mungkin punya privilege lebih dibandingkan dengan anak lainnya when it comes to kekayaan, sekolah, fasilitas hidup, jenjang karir, terus kayak road to success dan lain sebagainya. Tapi gue yakin ya, dibalik status privilege-nya, anak-anak ini juga punya tekanan sendiri. Ya bukan karena mereka privilege terus mereka bisa rebahan gitu, terus langsung lulus SMA masuk Harvard segampang itu. Kan enggak, Harvard kan nggak bisa disogok, Oxford kan nggak bisa disogok. Begitu juga dengan Stanford, ya kan? Pak Nadiem Makarim dan juga Maudy Ayunda hanya beberapa contoh dari anak-anak privilege yang outputnya itu sukses dan cemerlang. Tapi anak privilege lain yang gak kuat dengan tekanan dan akhirnya jadi troublemaker itu juga banyak loh. Karena menyandang status privilege bisa aja menjadi beban juga bagi anak itu. Misalnya beban karena ayahnya sukses, jadi dia harus merasa seperti ayahnya dan dia jadi kayak takut kalau misalkan gagal dan gak bisa kayak papahnya, atau beban karena kurikulum dari pelajaran yang mereka terima, atau mungkin misalnya mereka udah keterima di salah satu Ivy League ya, tapi karena mata kuliahnya itu berat banget, akhirnya mereka tuh memilih nyerah, atau mungkin ada yang mencoba bertahan tapi depresi. Ya gue yakin pasti masih banyak lah tekanan-tekanan tersendiri yang cuman bisa dirasakan dan dimengerti oleh mereka-mereka anak-anak privilege ini. Karena sebenarnya ada yang gak bisa orang tua berikan ke anak dengan privilege yang mereka punya. Satu, akhlak. Bukan berarti rajin ke gereja, rajin pelayanan, rajin ngaji, dan rajin sholat akan otomatis menimbulkan atau memunculkan akhlak yang baik kepada anak tersebut. Ya enggak juga, tergantung si anaknya mau ngambil jalan yang baik atau enggak. Apa yang kelihatan baik di rumah nih, belum tentu juga di luar mereka baik. Hello, belum lupa kan sama kasusnya Renard Sinaga. Yang kedua, kecerdasan. Seperti yang tadi udah gue singgung di awal ya, masuk ke Harvard, masuk ke Oxford, masuk ke Stanford, itu nggak bisa disogok, ya kan? Ya setahu gue sih gitu sih. Meskipun lo kaya gitu ya, ya lo emang harus masuk ke sana pure karena lo pinter, pure karena lo tuh qualified. Nah anak-anak ini tuh bisa nggak survive dengan ketatnya persaingan di sekolah internasional. Bisa aja dia frustrasi karena merasa lambat menerima pelajaran, sementara teman-temannya kecerdasan dan IQ-nya itu di atas rata-rata. Karena nih ya, jangankan di sekolah internasional, di sekolah swasta aja persaingannya tuh ketat banget. Gue punya banyak banget temen yang anaknya itu baru SD aja, even kelas 1 SD udah dilesin macem-macem. Simply karena mamanya ini merasa dia nggak bisa mengikuti pelajaran di kelas. Jadi mamanya merasa harus nge-force dia dengan bimbel-bimbel itu gitu. Harapannya ya supaya bisa mengejar ketertinggalan anaknya ini di kelas. Padahal itu swasta loh. Yang ketiga adalah skill. Karena realitanya di dunia pekerjaan itu nggak bisa hanya cuma ngandelin pendidikan akademis aja. Karena skill ini nggak bisa datang dengan sendirinya. Ini adalah sesuatu yang harus dipelajari, dan untuk mempelajarinya dibutuhkan keinginan dari si anak tersebut. Ya sayangnya ketiga hal ini menurut gue harus diusahain oleh si anak itu sendiri, bukan karena dicekokin sama orang tuanya. Dan menurut gue pola asuh di sini juga berperan sangat penting. Tipe orang tuanya seperti apa gitu ya? Apakah orang tuanya tipe yang killer dan perfeksionis sehingga sangat demanding kepada si anak, atau tipe orang tua yang cuek, bodoh amat, tapi nggak mau tahu anaknya tuh harus sukses supaya bisa dibanggain sama orang tua?
Ataukah tipe orang tua yang selalu sibuk kerja dan gak pernah menghabiskan waktu sama anaknya, sehingga si anak itu harus selalu ngerasa sendiri dan gak dapet support dari orang tua? Ataukah tipe orang tuanya tuh tipe yang hangat dan selalu menyempatkan diri untuk punya waktu quality time bareng anak-anaknya, meskipun itu cuman ngobrol-ngobrol santai atau misalkan ketawa-ketawa doang? Karena menurut gue pola asuh dari orang tua akan sangat mempengaruhi output dari si anak ini, mau itu orang tuanya mampu atau tidak. Soal apapun status seseorang, mau dia privilege atau enggak, menurut gue itu bukan urusan kita sih. Seperti yang udah gue bilang di atas, kalau anak-anak privilege itu belum tentu hidupnya kelihatan mudah seperti yang kita lihat, karena mereka juga pasti punya problemnya sendiri. Dan anak yang biasa-biasa aja belum tentu juga sulit atau nggak bisa sukses. Kalau menurut gue, apapun latar belakangnya, tiap orang punya kesempatan yang sama untuk sukses. Ya balik lagi sih, apa yang kita dapat itu adalah buah dari hasil usaha dan perjuangan yang kita lakukan selama ini. Oke, jadi segitu aja video sudut pandang gue kali ini. Semoga bisa menginspirasi dan bisa memberikan manfaat buat kalian semua. Kalau ada yang mau ditambahin dari topik yang gue bahas pada video kali ini, silahkan tulis aja di kolom komentar ya. Have a nice day, bye!